got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, I'm a block with it. Bitches on my line, and you know. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan aku, pacar Chaehyun. Jadi aku tuh di sini bakal ngejelasin hubungan politik dengan ketiga aspek pilar utama dalam filsafat, yaitu ada ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Di sini tuh aku bakal menceritakan hubungan tersebut dengan cerita pendek, dan semoga teman-teman semuanya bisa memahami. Tapi sebelum itu, aku bakal ngejelasin terlebih dahulu apa sih itu ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Hubungan politik dengan ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi merupakan bagian kajian filsafat yang mendalam. Ketiga konsep ini tuh berperan penting dalam memahami bagaimana politik itu berfungsi dan bagaimana kita juga dapat menganalisis fenomena politik. Pertama ada ontologi. Ontologi itu adalah studi tentang keberadaan dan juga realitas. Dalam konteks politik, ontologi itu membantu kita untuk memahami apa yang dimaksud dengan kekuasaan, negara, masyarakat, dan juga individu. Lalu ada epistemologi. Nah, epistemologi ini yaitu studi tentang pengetahuan atau pemikiran dalam cabang filsafat, yaitu bagaimana kita memahami sesuatu, sumber pengetahuan, dan juga validitas pengetahuan tersebut. Dalam konteks politik, misalnya bagaimana kita memperoleh informasi tentang kebijakan, dan bagaimana kita juga menilai kebenaran informasi yang kita terima. Terakhir ada aksiologi, yaitu yang berkaitan dengan nilai-nilai dan juga etika, yaitu apa yang dianggap baik atau buruk, dan juga adil atau tidak adil. Nah, dalam politik ini tuh mencakup apa yang dianggap sebagai tindakan yang etis dalam berpolitik. Dan bagaimana seorang pemimpin dan juga masyarakat itu harusnya bertindak untuk mencapai tujuan politik tersebut. Ini tuh membantu kita untuk evaluasi kebijakan dan juga tindakan politik berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh individu ataupun masyarakat. Di sebuah negara yang kaya akan budaya dan tradisi, terdapat seorang pemuda bernama Akbar. Dia adalah seorang mahasiswa yang mempelajari filsafat dan sangat tertarik pada hubungan dunia politik dengan 3 aspek filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Akbar meyakini bahwa untuk memahami dinamika dalam politik, kita perlu menyelami lebih dalam ketiga unsur tersebut. Suatu ketika, Akbar ini diundang untuk berpartisipasi dalam sebuah forum publik mengenai kebijakan pemerintah yang terbaru. Nah, di tempat itu tuh, ia tuh berjumpa dengan seorang politisi bernama Ibu Lala, yang terkenal dengan pandangannya yang sangat inovatif. Mereka berdua mulai berdiskusi mengenai bagaimana kebijakan tersebut bisa berdampak pada masyarakat. Akbar mengatakan, ontologi politik ini berarti menggambarkan apa yang ada dalam konteks kekuasaan, apa yang kita anggap sebagai entitas politik, apakah itu sekedar negara atau termasuk masyarakat sipil dan juga individu. Ibu Lala mengangguk setuju, seraya berkata, tepat sekali Akbar, ketika kita menyusun kebijakan, kita juga harus memperhatikan semua entitas ini. Namun, bagaimana kita bisa mengetahui apa yang benar-benar diperlukan oleh masyarakat? Disinilah epistemologi berperan. Akbar pun tersenyum lebar. Epistemologi memandu kita dalam memahami cara kita mendapatkan pengetahuan tentang dunia. Dalam konteks politik ini, berarti kita perlu cermat terhadap sumber informasi yang kita terima. Apakah data yang digunakan untuk menyusun kebijakan itu sahih? Apakah suara masyarakat itu benar-benar terwakili? Diskusi ini pun semakin mendalam ketika Ibu Lala mengaitkan pembahasan dengan aksiologi. Ibu Lala berkata,
Setelah kita mengenali apa yang ada serta cara kita mengetahuinya, kita juga harus bertanya, apa sih nilai-nilai yang mendasari keputusan kita? Kebijakan ini tuh harus mencerminkan prinsip keadilan dan juga kesejahteraan untuk seluruh lapisan masyarakat. Akbar merasa terinspirasi oleh pemikiran Ibu Lala. Ia juga menyadari bahwa hubungan antara politik dan ketiga aspek pilar filsafat itu sangat erat. Setiap keputusan politik tidak hanya mempengaruhi struktur kekuasaan saja, tetapi juga cara masyarakat memahami dan juga menilai kehidupan mereka. Saat diskusi berakhir, Akbar merasa lebih yakin akan posisinya sebagai agen perubahan. Ia bertekad untuk memanfaatkan pemahamannya tentang ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses politik. Ia ingin memastikan bahwa suara-suara kecil itu tidak akan terabaikan dalam arus kebijakan yang besar. Dengan semangat yang baru, Akbar keluar dari gedung forum tersebut dan siap menuliskan ide dan juga harapannya dalam sebuah artikel. Ia juga percaya bahwa politik itu bukan hanya mengenai kekuasaan, tetapi juga tentang memahami keberadaan manusia, cara kita mengetahui dunia, dan nilai-nilai yang kita anut. Di persimpangan antara filsafat dan juga praktik politik, Akbar juga menemukan panggilan hidupnya. Mungkin itu saja pembahasan yang bisa aku sampaikan. Semoga teman-teman semuanya bisa memahami. Bye-bye, terima kasih.